Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempercayai kita semua untuk bisa menjalankan daripada apa yang telah diwajibkannya terhadap kita. Mudah-mudahan bersama itu pula Allah memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita sehingga kita merasa mudah untuk menjalani serta menjalankan daripada perintah-perintahnya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tanpa terkecuali kepada keluarga tercintanya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, hatta kita semua di hari ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan kasih sayangnya, senantiasa bisa mendapatkan pendidikannya, dan kita sangat-sangat mengharapkan syafa'atul uzma dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana kitab Syama'il Muhammadiyah ini dikarang oleh seorang ulama yang gelar atau viralnya itu adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau ini nama aslinya adalah Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi. Jadi nama beliau ini adalah Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi. Cuma kunyah beliau, sebutan beliau itu adalah Abu Isa, dan beliau ini digelari dengan sebutan Al-Hafidh, artinya orang yang hafal hadis. Jadi Al-Hafidh itu bukan berarti seseorang yang hafal Quran saja. Orang-orang yang penghafal hadis Nabi pun disebutnya Al-Hafidh. Dan menariknya tentang sosok Al-Imam At-Tirmidzi ini, banyak ahli sejarah menceritakan beliau ini mengalami kebutaan. Jadi buta matanya gitu nih. Dan dari mereka nih ahli sejarah berbeda pendapat tentang butanya Imam At-Tirmidzi ini. Ada yang mengatakan sejak lahir, ada juga yang mengatakan
beliau ini buta di saat masa tuanya. Tapi Masya Allah, beliau dengan kebutaannya itu tidak mengurangi daripada semangatnya beliau dalam belajar. Beliau ini dikenal orang yang banyak berkarya. Banyak kitab-kitab yang beliau ini tulis atau karang. Dan Imam At-Tirmidzi ini adalah salah satu daripada muridnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu gurunya Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah. Dan diceritakan Imam At-Tirmidzi ini pada suatu hari di kota Mekah. Beliau karena senangnya belajar, jadi belajarnya beliau itu tidak mengenal lelah, tidak mengenal usia. Bahkan beliau ini sudah jadi alim masih terus belajar. Jadi nggak ngerasa udah jadi guru itu berarti bukan saatnya belajar lagi. Kalau kita kan kadang-kadang ada perasaan yang tidak baik seperti itu. Ngerasa jadi guru kayak udah nggak usah murojaah gitu. Udah mampu ngerasanya. Ini kalau Imam At-Tirmidzi ini tidak begitu. Beliau sudah alim, tapi tetap beliau ini masih belajar. Masih merasa muta'alim gitu beliau. Nah, suatu ketika beliau temukan ada kitab yang bagus. Wah, kata beliau ini kitab mantep ini. Bagus pembahasannya. Dan kitabnya itu sebanyak 2 jilid, tebel. Karena demen dan senang belajar, itu kitab tebel-tebel padahal. Beliau salin, tulis. Dan diceritakan itu kitab adalah karangan seseorang yang ada di kota Mekah, seorang syekh yang ada di kota Mekah. Nah, setelah beres Imam At-Tirmidzi ini nyalin kitab ini, beliau berharap ketemu langsung dengan orang yang mengarang kitab ini. Tujuannya untuk apa, mengambil sanad daripada belajarnya beliau dengan kitab yang sudah beliau salin tersebut. Akhirnya suatu saat Allah takdirkan beliau ini ketemu sama syekh ini. Imam Tirmidzi girang gitu. Ketemu sama orang yang beliau tuju, yang beliau ini tunggu-tunggu ingin ketemu. Maka pada kesempatan ini beliau siap-siap berangkat dari rumahnya bawa kitab yang beliau itu tulis sendiri, hasil daripada menyalin kitab dari si syekh tersebut. Pas sudah berada di hadapan syekh, beliau berkata, "Wahai syekh, aku ingin belajar langsung kepada engkau. Aku ingin langsung membacakan kitab ini di hadapan engkau, atau engkau sendiri yang membacakan kitab ini di hadapanku." Akhirnya si syekh memilih biar aku aja yang bacakan. Dibuka tasnya, dikeluarkan kitabnya, ternyata kitab yang dibawa adalah kitab kosong. Buku kosong gitu. Bukan buku yang memang beliau ini sudah mencatatkan kitab si syekh ini. Buku kosong. Beliau mau ngomong gimana gitu, sudah di hadapan seorang guru besar, ya sudah beliau diam aja. Beliau tetap ambil itu buku, beliau buka. Syekh mulai dibacain kitab itu, baca sampai selesai. Cuma di ujung mau selesai baca ini kitab, si syekh ini ngerasa ada yang aneh.
Nih orang dari tadi ndak pernah dibuka lembaran-lembaran kitabnya. Kalau kita kan baca contoh Umah bacain kitab, kamu pegang kitab yang sama. Ketika Umah baca, mungkin kan Umah pasti ngebuka berapa lembar. Berarti kamu yang dengerin juga kan sama baca. Sama juga ngebuka itu kitab, betul nggak? Kayak ini saya bingung. Dari tadi udah berapa ratus lembar ini kitabnya dibuka, Imam Tirmidzi gini aja udah diem. Kayaknya ada nggak beres kata Syekh. Ini orang bawa kitab apa dari tadi nggak dibuka-buka, cuma dipegang doang, dilihat doang begini. Akhirnya pas ditanya dan Syekh tahu, ternyata Imam Tirmidzi ini hanya pegang buku kosong. Si Syekh ini terkejut dan sedikit marah. Kata Syekh, kamu ini apaan? Menghinaku? Minta dibacakan kitab tapi ternyata kamu pegang kitab kosong. Pegang buku kosong. Apa maksudnya? Kata Al-Imam At-Tirmidzi, bilang kepada ini gurunya, kepada ini Syekh, wahai Syekh, saya tidak ada kesengajaan bawa buku kosong. Tadi saya sendiri kaget Syekh. Pas saya ambil ternyata buku yang sudah saya catat kitab Syekh ini ketinggalan. Salah ngambil buku saya ini. Ternyata yang dibawa adalah buku kosong. Tapi Syekh, mohon maaf sebelumnya. Apa yang Syekh baca dari awal sampai akhir saya dengar dan saya hafal. Si Syekh ini makin terkejut. Kamu jangan ngada-ngada, kata Syekh. Beneran Syekh. Sekarang begini, saya akan tutup buku saya. Mohon izin, saya akan bacakan dari awal sampai akhir. Akhirnya Imam At-Tirmidzi bacain itu kitabnya Syekh dari awal sampai akhir. Si Syekhnya ini memperhatikan. Ternyata betul, tidak ada satu kalimat, bahkan satu huruf pun yang tertinggal, yang gak kebaca oleh Al-Imam At-Tirmidzi. 2 jilid. Jadi beliau ini cerdas sekali, pintar sekali. Bahkan diceritakan Al-Imam Bukhari di gurunya itu pernah menyampaikan sebuah hadis yang beliau ini dapatkan dari muridnya sendiri. Luar biasanya. Jadi dalam keadaan keterbatasan secara fisik, matanya Allah butakan, tapi tetap hatinya tidak pernah buta. Kecintaannya kepada ilmu itu tidak pernah redup. Ini Al-Imam At-Tirmidzi yang kita kaji, salah satu daripada kitabnya bernama Syama'il Muhammadiyah. Dan sebetulnya banyak ulama-ulama yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Salah satunya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibu Ratibil Haddad. Itu buta. Tapi beliau ini Al-Habib Abdullah itu pernah mengatakan, aku ini hafal semua kitab yang ada di Hadraul Maut. Ini Hadraul Maut itu bukan seperti satu kampung kayak Cipetir, bukan. Hadraul Maut itu nama provinsi. Seperti kita mah Jabar, kan luas. Ini kita jangan Jabar, satu lemari aja belum tentu kita ini hafal. Jangan satu lemari deh, satu kitab aja belum tentu kita hafal. Beliau mengatakan begitu. Hadraul Maut
kitab-kitab itu aku hafal. Kalaupun tidak hafal, minimalnya itu beliau pernah membacanya atau ada orang yang membacakannya, atau paling minimal beliau ini tahu semua nama-nama kitabnya. Ini kehebatan orang-orang dahulu tuh begitu, Jadi cinta kepada ilmu, ahli ilmu tuh bukan ahli-ahlian gitu, ahli yang sesungguhnya. Makanya kita bersyukur, mempelajari daripada kitab-kitab ulama-ulama seperti itu, yang sudah tidak ada keraguan lagi dalam kebodohan dan kesalahan di dalam kitab-kitab yang beliau-beliau ini karang, yang kita kaji sampai saat ini. Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi perlu dicatat, beliau ini lahir pada tahun 209 Hijriyah. Nama aslinya Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi. Nama kunyahnya itu Abu Musa. Gelarnya Asy-Syaikh Al-Hafidz. Insyaallah karena waktu sudah siang juga ya. Banyak hal di pagi hari ini. Insyaallah untuk kajian lebih dan melanjutkan daripada kitab Syama'ilnya, besok kita akan membahas satu hadis yang menerangkan tentang fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya itu saja pagi ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan pengetahuan kita semuanya, dan kita selalu diberikan keistiqomahan dan juga kesabaran untuk senantiasa mempelajari daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.